Tayyib, ini tadi sebagai muqaddimah. Sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada pembahasan bab shadaqatul fitri, zakat fitrah. Tapi bab ini saya ingin untuk dilewati karena sudah sering kita bahas pada waktu-waktunya yang semestinya, yaitu pada hari raya atau menjelang hari raya. Kita lanjutkan bab berikutnya saja. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu shadaqatit tatawwu', bab sedekah sunnah. Jadi sedekah itu ada yang wajib yang biasanya disebut zakat, ada juga yang disebut apa? Sunnah atau sedekah sunnah, tatawwu'. Tatawwu' itu secara bahasa artinya sukarela. Jadi tidak wajib, tapi sukarela untuk mengeluarkan. Nah, maka disebut sebagai tatawwu'. Maka namanya ada 4 nih. Tatawwu', sukarela, sunnah, atau mustahab. Mustahab itu disukai, atau nafilah. Nafilah itu tambahan. Jadi sudah yang wajib sudah dilakukan, nah masih sedekah lagi, namanya tambahan. 4 nama itu sama, yaitu untuk satu amalan, yaitu sedekah sunnah atau tatawwu'. Hadis 631, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun, ada 7 golongan, bukan 7 orang ya, tapi 7 golongan. Yudhilluhumullah, yang Allah akan menaungi mereka, fi dhillihi, di dalam naungannya, yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan, illa dhilluh, kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzakara al-hadits, lalu rawi menyebutkan hadis ini secara panjang lebar. Wa fihi, dan di dalamnya ada kalimat wa rajulun, dan seorang laki-laki yang tasaddaqa bisadaqatin, dia bersedekah dengan satu sedekah, yaitu sedekah sunnah ya, karena itu dimasukkan pada bab apa? Sedekah sunnah. Fa'afaha, lalu dia menyembunyikan sedekah sunnah, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tidaklah mengetahui tangan kirinya itu, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya sedekah sunnah apabila dilakukan secara tersembunyi. Jadi misalnya kalau kita datang ke masjid kan berjumpa dengan kotak infak masjid. Nah, kalau kita memasukkan di dalam kotak infak masjid itu ketika banyak orang, itu nggak ada masalah selama ikhlas. Tetapi kalau kita melakukannya, memasukkannya ketika tidak ada orang, maka ini lebih baik, lebih utama, karena insya Allah keikhlasannya lebih terjaga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa in tukhfuha in tubdu sadaqati fa ni'mahi, apabila kalian itu menampakkan sedekah, maka itu sangat bagus karena akan menjadi contoh bagi orang lain. Wa in tukhfuha, kalau kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik lagi bagi kalian. Maka ini dalil bahwasanya sedekah sembunyi-sembunyi lebih utama daripada sedekah secara terang-terangan. Tapi memang para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Ada juga yang mengatakan untuk sedekah wajib atau zakat itu lebih afdal terang-terangan. Karena kalau sembunyi-sembunyi malah menyebabkan orang suudzon kepada kita, menganggap kita belum zakat. Tetapi kalau sedekahnya sunnah, maka ini lebih afdalnya sembunyi-sembunyi. Apalagi kalau memberikan kepada orang miskin, ini lebih bagus sembunyi-sembunyi. Maka di sini Allah katakan, wa in tukhfuha, kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada orang fakir. Nah, memberikan kepada orang fakir lebih baik sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan itu kadang-kadang bisa menyebabkan malu. Misalnya setelah sholat dipanggil, Bapak ini silahkan datang ke rumah saya, nanti ambil zakat saya, misalnya begitu, atau mengambil sedekah dari saya. Nah, ini kan semua orang jadi tahu, oh Pak itu biasanya dipanggili datang ke rumah untuk dikasih sesuatu. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan jadi pekewah atau jadi malu atau kurang nyaman. Nah, maka lebih baiknya
kita langsung bawa apa yang kita sedekahkan itu, kita datang ke rumah orang yang kita ingin berikan, kemudian kita berikan secara sembunyi-sembunyi alias hanya dia saja yang tahu. Ini lebih baik. Oke, kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, kata-kata sab'atun 7 ini tidak membatasi. Karena kalau kita kumpulkan semua hadis-hadis tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan oleh Allah pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, itu sangat banyak, tidak hanya 7 golongan atau 7 kelompok. Karena itulah para ulama mengatakan, ini satu kaidah, ya. Al-adad la mafhuma lahu. Al-adad jumlah itu la mafhuma lahu, tidak memiliki mafhum. Maksudnya ketika Rasulullah mengatakan 7, itu bukan berarti selain 7 tidak, bukan begitu. Itu namanya mafhum. Nah, jumlah itu tidak memiliki mafhum, tidak memiliki mafhum seperti itu. Nah, sehingga ketika Nabi mengatakan 7, ini bukan berarti hanya 7 saja. Tetapi pada waktu itu Rasulullah ingin menyampaikan 7. Jadi beliau waktu itu ingin menghasung orang untuk melakukan salah satu dari 7 ini. Nah, salah satu yang dihasungkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah supaya kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Faedah yang kedua, yang dimaksud fi dhillihi, Allah menaungi pada naungannya, itu adalah naungan arsy atau singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain disebutkan fi dhilli arsyih, pada naungan arsy-Nya Allah. Dan di sini ada kaidah yang perlu saya tulis ini. Al haditsu yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau dalam hadis ini disebutkan fi dhilli, pada naungan Allah. Pada hadis yang lain disebutkan fi dhilli arsyih, pada naungan singgasana Allah. Berarti yang dimaksud naungannya Allah adalah naungan singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud naungan ini adalah ketika nanti kita di padang mahsyar tanpa busana, bugil, udah melejet, sama sekali tidak ada kain yang menempel pada tubuh kita, titiknya kelihatan, panas sekali karena matahari sangat dekat di atas kepala kita. Apakah 1 jengkal ataukah berapa, wallahu a'lam. Pokoknya sangat dekat sekali. Nah, coba kita bayangkan, Pak, hari-hari ini panasnya bagaimana gitu. Bahkan katanya di Subang bisa masak telur ya, tanpa kompor karena saking panasnya, taruh di aspal atau di mana gitu. Nah, maka bisa untuk goreng. Masya Allah, ini panasnya dahsyat sekali. Seperti ini kita sudah tidak kuat. Bagaimana lagi kalau nanti di padang mahsyar kita tidak punya naungan, rasanya gimana? Matahari tepat di atas kepala kita, pendek sekali, jaraknya dekat sekali. Nah, maka sebelum kita masuk padang mahsyar, ini perlu kita siapkan di dunia ini bagaimana caranya supaya kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, naungan-naungan itu bisa didapatkan dengan salah satu dari 7 ini, silahkan dipilih. Kalau bisa ya semuanya. Dan yang paling gampang menurut saya, paling gampang adalah kita datang selalu ke masjid untuk sholat jamaah 5 waktu. Kalau kita sholat jamaah 5 waktu di masjid, itu ada jaminan dari Nabi, termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ini ya, sedekah dengan sedekah yang disembunyikan sehingga tidak diketahui oleh siapapun juga dari kalangan manusia ini. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan rajulun, seorang laki-laki. Bagaimana kalau seorang perempuan? Maka jawabnya adalah sama saja, laki-laki atau perempuan. Karena dalam Islam ini laki perempuan dihukumi sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil sering kali kita sampaikan, tetapi supaya hafal diulang-ulang lagi. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. An-nisa, para wanita itu syaqa'iqur rijal, saudari kandungnya laki-laki. Maksudnya dihukumi sama di dalam Islam ini, sehingga laki perempuan sama saja. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Lah, kenapa di sini kok Rasul mengatakan rajulun, laki-laki? Kenapa perempuan nggak disebutkan? Karena Rasulullah itu rata-rata pengajiannya itu yang menghadiri adalah apa? Laki-laki. Sampai perempuan itu pada iri, Pak. Ya Rasulullah, laki-laki itu mengalahkan kami terhadap engkau.
mereka setiap hari ngaji, kami nggak pernah ngaji. Maka Rasulullah akhirnya mengatakan, ya sudah kalau begitu kalian kumpul di rumah fulan pada hari ini, nanti saya akan datang. Nah, maka kemudian akhirnya mereka punya jadwal pengajian bersama Nabi SAW khusus untuk para ibu-ibu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pak Sidik di sini, ada pengajian khusus untuk ibu-ibu. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kalau saya belum boleh, karena kata guru saya, kue C6 ora oleh. Ini wis kaya aku ora apa-apa. Kata guru saya begitu. Beliau udah sepuh, udah 60-an tahun. Nah, beliau katakan kepada kami yang masih muda-muda ora oleh. Baik, kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan seseorang menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini jangan dipahami secara letterleknya, secara tekstualnya. Bukan berarti kalau kita sedekah maka tangan kiri kita disembunyikan, disimpan, bukan begitu. Ini namanya melakukan satu kebodohan atau sesuatu yang tidak masuk akal. Karena nggak ada gunanya kita menyimpan tangan kiri kita, ini nggak ada gunanya. Karena ini bukan sesuatu makhluk hidup yang memiliki mata dan sebagainya, tapi maksudnya adalah betul-betul kita menyembunyikan itu sampai diibaratkan seperti ini, sampai tidak ada orang yang tahu di sekitar kita. Mungkin kita misalnya duduk berempat atau bertiga, nah, saya sedekah kepada orang yang di bagian kanan, ini orang kiri tidak tahu, itu maksudnya begitu. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan juga bahwasanya sedekah itu paling bagusnya diberikan dengan tangan kanan. Karena di sini dikatakan tunfiqu yaminu, yang diinfakkan oleh tangan kanan. Kita berikan kepada seseorang pakai tangan kanan. Kita masukkan dalam kotak infak masjid pakai tangan kanan. Lebih baik daripada pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kiri maka ini meniru perbuatan setan. Mungkin ada yang bertanya, bukankah dalam Sahih Muslim disebutkan yang sebaliknya, yaitu infak dengan tangan kiri sehingga tangan kanan tidak mengetahui? Mari kita lihat dalam Sahih Muslim, ini hadis nomor 1031. Hadisnya sama, ya, tentang seseorang, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama yaminuhu, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui ma tunfiqu shimaluhu, apa yang dinafkahkan oleh tangan kirinya. Dan ini kan riwayat Muslim. Nah, maka jawabnya adalah bahwasanya hadis ini meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi hadis ini maklub. Maklub itu kuali. Hadis itu kalau sanadnya sudah sahih, tetapi matanya atau isinya terbalik atau maklub, itu jatuhnya nanti hadisnya hadis yang dhaif. Karena begini, yang meriwayatkan hadis ini banyak orang. Semuanya mengatakan infak tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Tapi ada satu rawi atau satu jalur yang mengatakan infak dengan tangan kiri tidak diketahui oleh tangan kanan. Nah, sekarang banyak berlawanan dengan satu, atau satu bertentangan dengan banyak. Ini pasti yang didahulukan yang banyak. Karena itu meskipun riwayat Sahih Muslim, tetapi ini tidak sahih, okay? Sehingga jangan dijadikan dalil bahwasanya kita infak dengan tangan kiri. Nggak ada infak tangan kiri, nggak ada. Hadis berikutnya 632. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in, setiap orang, fi dhilli sadaqatihi, di dalam naungan sedekahnya, hatta yufsala bainan nas, sampai dipisahkan di antara para manusia. Maksudnya yang masuk jannah, yang masuk neraka. Yufsal, dipisahkan atau diputuskan untuk masuk jannah atau masuk neraka. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, berarti sahih. Karena Ibnu Hibban ini kitabnya kitab Sahih Ibnu Hibban, dan Imam Hakim ini juga kitabnya Mustadrak, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu salah satu fadilahnya
adalah akan menjadi naungan untuk kita. Lah terus bedanya dengan hadis yang sebelumnya tadi apa? Hadis yang sebelumnya tadi sedekah sembunyi-sembunyi. Hadis ini sedekah secara umum, tidak harus sembunyi-sembunyi. Loh, berarti untuk mendapatkan naungan tidak harus sembunyi-sembunyi dong? Betul. Untuk mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar tidak harus sembunyi-sembunyi, karena semua sedekah akan menjadi apa? Naungan. Tetapi ketika kita sedekahnya dengan sembunyi-sembunyi, maka ini lebih afdol, sehingga naungannya juga lebih utama. Misalnya gini, payung ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau kita pakai payung kecil, payungnya anak-anak, hujan turun lebat sekali, ini nggak ada gunanya payung ini. Kalau kita payung yang sedang, masih berguna, tapi bagian bawah kita, sarung kita masih kena hujan. Kalau payungnya gede, payung orang yang jual es itu, nah itu gunakan untuk berangkat ke masjid pas hujan, insya Allah aman, nggak ada yang basah sama sekali. Nah, gambarannya seperti itu. Kalau kita sedekahnya sembunyi-sembunyi, kita dapatnya payung gede, sehingga nyaman di situ. Atau gambarannya misalnya kalau sedekah sembunyi-sembunyi, nanti dikasih naungan ada AC-nya. Kalau sedekahnya biasa, maka naungan tapi hanya kipas angin saja, tidak ada AC-nya. Nah, pilih mana silahkan. Nah, maka dua hadis ini tidak bertentangan, sama-sama mendapatkan naungan, tapi satunya lebih afdal karena amalannya lebih afdal. Ada satu tambahan yang sangat bagus di dalam kitab Imam Hakim, tetapi tidak disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram. Tambahnya adalah fakana Abul Khair, maka adalah Imam Abul Khair, ini perawi hadis ini, la yukhti'uhu yaumun, tidak pernah terlewat satu hari, la yatasaddaqu fihi bi syai'in, yang dia tidak sedekah padanya tidak pernah. Jadi Abul Khair perawi hadis ini, untuk menerapkan hadis ini, dia wajibkan untuk dirinya setiap hari harus sedekah, walau ka'kah, meskipun sedekah hanya satu roti. Kita beli roti 1.000 rupiah, kasihkan kepada anak kecil, atau kasihkan kepada anak yatim, atau kasihkan kepada pengemis. Nah, satu roti dilakukan oleh Abul Khair setiap hari, walau baslah, meskipun satu bawang merah. Nah, zaman dulu bawang merah kasihkan orang masih memper, Pak. Tapi kalau zaman sekarang mungkin betul memper gitu. Nih saya kasih satu sedekah bawang merah, paling digubah meleh. Nah, kalau sekarang yang memper lah, kakak ini masih memper nih, permen untuk anak kecil, atau roti untuk anak kecil, ini masih memper seperti ini. Ini kebiasaan Abul Khair, dan tampaknya kebiasaan ini perlu kita tiru, supaya sedekah kita lama-lama banyak, akhirnya naungan kita banyak. Jadi sedekah itu tidak harus banyak langsung, enggak. Kita sedekah 1.000 satu roti, tapi 1.000 peng, setiap hari 1.000, berarti 30 hari 30.000, 30 roti, jadi naungan 30 roti ini. Insya Allah naungannya jadi banyak. Hadis 633. Wa an Abi Sa'id al-Khudri 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ayyuma muslim, siapapun orang muslim, kasa musliman thawban, memberi pakaian kepada orang muslim yang lain satu baju, ala uryin, karena dia telanjang, karena dia tidak punya baju, kasahullahu, Allah pasti memberi baju kepada dia, min khudril jannah, dari baju-baju hijau di dalam jannah. Wa ayyuma muslimin, dan siapapun orang muslim, at'ama musliman, memberi makan kepada orang muslim yang lain, ala ju'in, karena lapar, at'amahullah, niscaya Allah memberikan makan kepada dia, min thimaril jannah, dari bebuahan di dalam jannah. Wa ayyuma muslimin saqa muslimah, siapapun orang muslim yang memberi minum kepada orang muslim yang lain, ala dhama, karena haus, saqahullahu, Allah pasti memberikan minum kepada dia, minar rahiqil makhtum, dari ar-rahiqul makhtum, yaitu minuman arak yang disegel, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Minuman arak, tapi arak yang tidak memabukkan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Kata-kata lin itu artinya lemah yang sedikit. Jadi lemahnya tidak dahsyat,
sehingga hadis ini masih dapat diterima sebagai hasungan untuk fadilah amal. Sehingga silahkan kita bersemangat untuk melakukan hadis ini, karena hadis ini dhaifnya hanyalah ringan, sehingga sebagian ulama masih menggunakannya. Termasuk Syekhul Utsaimin, itu beliau berhujjah dengan hadis ini ketika menjelaskan tentang fadilah 3 ini: memberi baju, memberi makan, memberi minum. Fadilahnya sangat besar. Beliau berhujjah dengan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa hadis ini diterima oleh Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, memberi baju. Allah akan balas dengan khudril jannah, baju hijau di dalam jannah. Ini menunjukkan secara tidak langsung fadilah warna hijau, karena warna hijau dipilih oleh Allah sebagai bajunya ahli jannah, dan jannah itu adalah kenikmatan yang sempurna. Nah, Allah ternyata pilihkan bajunya ahli jannah warna hijau. Nah, kalau kita lihat secara kedokteran, secara tip, itu ternyata hijau itu bisa menyehatkan mata. Mari kita lihat hadisnya. An-nadharu ilal mar'atil hasna, melihat kepada cewek yang cantik. Wal khudrah, juga melihat kepada warna hijau. Yazidani fil basar, itu bisa menambah ketajaman mata kita. Jadi siapa yang pengen matanya tajam, silahkan melihat apa? Kenapa? Cewek apa hijau? Al-mar'atil hasna, kepada cewek yang cantik. Ini jangan salah paham ini, Pak. Maksudnya zaujatik, maksudnya bojomu dewe-dewe. Jangan salah paham ini. Bukan bojone tonggone, bukan. Nah, maka membaca hadis harus baca syarahnya juga. Ternyata para ulama katakan ini maksudnya melihat istrinya sendiri. Wal khudrah, juga melihat kepada warna hijau. Nah, itu bisa menambah kekuatan mata. Lah, saya sudah melihat istri saya setiap hari dan sudah melihat warna hijau setiap hari, kok mata masih minus. Nah, hadisnya ini memang derajatnya maudhu, palsu. Nah, sehingga apa? Kalau tidak sesuai fakta ya jangan salahkan saya, hadisnya palsu nih. Tapi secara tip, saya ulangi lagi, secara kedokteran itu konon memang melihat warna hijau, terutama tumbuh-tumbuhan yang hijau, itu bisa menyegarkan mata kita. Kalau teman saya, dia kerjanya selalu di depan komputer karena dia desain grafis. Nah, kata dia untuk mata yang sehat itu teorinya dalam 1 jam melihat komputer ini diambil 10 menit untuk melihat hijau-hijau. Jadi misalnya duduk 5 jam setiap hari misalnya, itu jangan 5 jam ngedur, jangan begitu. Ini mata cepat rusak. Tapi 1 jam istirahat, ambil 10 menit untuk istirahat. Kata dia, insya Allah sudah cukup untuk menyehatkan mata. Wallahu a'lam dari mana, tapi yang jelas dia memang dalam bidang ini cukup memahami. Kemudian yang kedua, fadilah memberi makan orang yang lapar. Orang lapar, misalnya pengemis yang memang nggak punya duit, bukan pengemis yang badannya masih kuat, bukan. Pengemis yang miskin, yang memang mereka nggak punya duit sehingga mereka kelaparan, mau beli nasi susah. Nah, kita kasih makan, itu menyebabkan Allah memberi kita nanti buah-buahan di dalam jannah. Buah-buahan di dalam jannah itu keunikannya, kalau dipetik itu tidak akan berkurang. Jadi kita metik 1 itu akan muncul lagi. Dalilnya apa? Sering kali orang mengatakan seperti itu. Dari sejak saya TPA dulu sudah sering mendengar itu, tapi tidak disebutkan dalilnya. Nah, dalilnya ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa fakihatin katsirah, buah-buahan yang banyak di dalam jannah itu. La maqtu'ah, tidak akan terputus, maksudnya tidak akan habis. Wala mamnu'ah, tidak akan tercegah, alias kita selalu bisa ngambil terus. Nah, kalau buah itu diambil tidak bertambah atau tidak muncul lagi, ya pasti akan maktu'ah, akan habis. Seperti di dunia ini, mangga tumbuh banyak sekali, tapi setiap kali kita petik tidak muncul lagi, ya akhirnya habis. Seberapapun banyaknya, kalau dipetik tidak muncul lagi, ya habis juga. Nah, dalam jannah itu nggak begitu.
Maka kata-kata la maqtu'ah ini sudah cukup jadi dalil bahwasanya buah-buahan dalam jannah kalau kita petik pasti akan muncul lagi. Dalil yang lain dalam hadis Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW sholat gerhana, di tengah-tengah sholat beliau apa? Maju, kemudian beliau mundur. Nah, maka para sahabat bertanya, kenapa itu? Bertanya-tanya, kenapa itu? Oleh Nabi dijelaskan, ini uritul jannah. Tadi ketika saya salat itu saya ditampakkan jannah. Jadi di tembok masjid itu kelihatan jannah di situ. Fatanawaltu minha unqudan, maka saya ingin mengambil satu dompolan buah dalam jannah. Tapi ternyata oleh Allah dicegah. Artinya beliau mau ngambil ini enggak berhasil untuk mengambil. Atau dalam hadis yang lain beliau memang tidak jadi mengambil. Walau akhadtuhu, kalau saya berhasil mengambilnya, la akaltum minha ma baqiyatid dunya, pasti kalian masih bisa makan terus dari buah tadi sampai hari kiamat. Berarti buah jannah itu kalau dipetik pasti akan muncul lagi. Atau mungkin dipetik satu muncul dua, dipetik dua muncul empat, mungkin begitu. Yang penting ketika dipetik itu tidak akan habis, tapi akan berganti lagi ya. Ini alhamdulillah dulu Nabi tidak jadi ngambil. Kalau Nabi jadi ngambil, ini pasar buah nggak ada yang laku ini Pak. Nah, ini buahnya muncul terus nih, bisa dibagi-bagi seluruh dunia itu nggak akan habis. La akaltum minha ma baqiyatid dunya. Nah, kasihan penjual buah, nggak ada yang laku. Dan kemudian yang ketiga, fadilah memberi minum orang yang haus. Nah, ini bisa kita terapkan pada masa-masa sekarang ini kan. Ini kan masa-masa haus ini, panas dahsyat sekali. Nah, kalau kita ketemu orang di jalan kehausan, kita membawa air minum aqua, nah kita bagi-bagi. Ada seorang syekh di Saudi itu begitu. Dia pakai surban yang ditutupkan pada wajahnya supaya nggak kelihatan. Karena kalau syekh bagi-bagi minuman di tempat bangjo itu kan orang memper nih. Nah, maka supaya memper dia tutupi wajahnya sengaja. Kemudian setiap kali ada mobil-mobil berhenti di bangjo-bangjo itu dia bagikan minuman. Kita tahu di Saudi rasanya sangat panas sekali. Nah, dia pilih fadilah memberi minum orang yang haus karena di sini dijamin oleh Allah, oleh Nabi, pasti Allah kasih minum ar-rahiqil makhtum. Ar-rahiqil makhtum disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Surat apa? Juz Amma, surat Al-Mutaffifin ayat 25. Yusqawna mir rahiqin makhtum. Ahli jannah diberi minum ar-rahiq al-makhtum, yaitu minuman arak tetapi tidak memabukkan. Minuman yang paling lezat tetapi tidak memabukkan sama sekali. Ini bedanya arak di dunia dengan arak di akhirat. Nah, dalam hadis Nabi yang lain, Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW mengatakan, saqyul ma'i. Sedekah yang paling utama adalah saqyul ma'i, memberi minum air. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi SAW bertanya, sedekah apa yang paling kau sukai alias yang paling besar pahalanya? Dalam hadis yang lain, ayyus sadaqati afdal, sedekah apa paling afdal, yaitu paling besar pahalanya. Maka beliau mengatakan al-ma, sedekah air. Nah, berdasarkan hadis ini kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas membuat sumur. Kemudian dia mengatakan, ini sumur saya wakafkan, pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal. Nah, ini menunjukkan berarti dua perkara. Pertama, sedekah paling afdal adalah sedekah air, baik itu air minum atau air sumur atau air apapun juga, pokoknya air. Kemudian yang kedua adalah bolehnya kita menghadiahkan pahala sedekah kepada orang yang sudah mati. Nah, ini ada air minum ini, silahkan diminum. Ini memberikan pahala kepada yang memberi minum. Insya Allah nanti akan mendapatkan ar-rahiqul makhtum di dalam
jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita diberi minum air putih, itu doanya setelah minum selesai, nawa Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah kami dalam air putih ini dan rizkikanlah kepada kami yang lebih baik lagi. Jadi supaya besok bukan air putih. Bismillah. Loh, ini sunnah loh Pak. Kalau tadi kan dikasih air minum putih, itu kita doanya Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Mari kita lihat dalilnya. Tetapi kalau kita dikasih susu, nah doanya berubah nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman," kalau seseorang sudah selesai makan makanan apapun juga, falyakul, hendaklah berdoa, Allahumma barik lana fihi, ya Allah, berkailah kami dalam makanan atau minuman ini, wa abdilna, oh bukan warzuqna, wa abdilna, dan berilah ganti kepada kami khairan minhu, yang lebih baik darinya. Wa idza syariba labanan, tapi kalau minum susu, falyakul, hendaklah membaca doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya Allah, berkailah kami dalam susu ini dan tambahlah susu lagi. Berarti minuman yang paling afdal adalah apa? Susu. Tapi air minum putih ini sudah cukup. Ini bukan berarti saya minta besok harus ganti susu, bukan. Bismillah. Tapi seandainya ganti susu, jenengan senang betul? Nah, sami. Kalau susunya untuk satu orang saja kurang enak. Enaknya semuanya susu. Kalau semuanya air putih, saya susu saja malah minumnya kurang nyaman. Karena diteloi begini. Tapi sampai sini sudah waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Walhamdulillahi